Kalau omset ya, kalau menanyakan omset itu kita masih dikit ya. Kita udah 1,5 M omset kita. Karena buat saya usaha itu butuh proses, bukan langsung bisa sukses seperti itu. Nama saya Abdul Hafid, kami dari PT Karya Merapi Indonesia, dan bidang kami adalah advertising dan digital printing, dan ketiga adalah event organizer. Kita merangkak untuk di bidang usaha kita sendiri adalah pertama di event di 2012, setelah itu di 2017 kita ke advertising, habis gitu ke 2020 kita di digital printing. Nah, setelah itu kita membangun digital printing ini mulai 2021 ya. Nah, impian digital printing kita adalah di 2020, tapi kita bisa beli alat-alat semua di 2021. Setelah itu kita beli dengan hasil dari jerih payah di advertising kami, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan besar gudang garam, terus seperti Indosat ya, kita sudah kerjasama seperti Bimoli, terus habis gitu Bintang 7, dan banyak sekali yang kita kerjasamakan. Total ada 20 perusahaan yang kita kerjasama, dan satu perusahaan itu banyak brand juga. Dan kita selalu bersyukur kita terjun di advertising, setelah itu kita di digital printing, dan kita bisa membeli alat-alat seperti indoor dan outdoor ya, seperti yang ada di belakang seperti itu. Terus kita beli laminasi dan A3, terutama yang paling rame itu buat label dan segala macam. Digital printing apa ya, saya pingin sekali itu pendapatan yang selalu setiap hari, yang selalu untung ya, yang selalu orang bayar cash gitu. Biasanya kita itu pembayarannya adalah payment gitu. Meskipun keuntungan dikit tapi lumintu buat saya sih gitu. Suatu saat bakalan menjadi bukit seperti logo kami. Itu logo kami adalah logo gunung yang ada bintang-bintang, dikelilingi bintang seperti itu. Kita merangkak ke bawah sampai ke atas, seperti itu sih. Yang saya harapkan digital printing bisa menguntungkan semua yang kerja di digital printing kami gitu. Kami adalah singkatan dari Karya Merapi Indonesia. Kalau untuk produknya banyak sih ya. Kalau yang untuk mesin outdoor itu buat banner-banner outdoor ya. Mesinnya aja lebarnya 3,2. Untuk bahan-bahan yang outdoor. Jadi promosi perusahaan-perusahaan ataupun orang yang jualan depot dan jualan apa aja yang di luar, itu bisa buat banner ke kita ya, mesin outdoor. Dan harga kami outdoor adalah 17.000. Sudah plus finishing mata ayam. Untuk masalah DTF kita juga terima gitu, karena kalau semakin kita tambah mesin dan tambah mesin, pasti orang kan menarik juga untuk datang ke digital printing kami seperti itu. Dan kaos-kaos juga banyak yang kita sudah cetak, kayak di Shopee, terus di Gojek kemarin dia cetak ke kami juga gitu, DTF. Dan mesin kita juga bisa di TG juga. Kalau untuk cetak sih kita bentar ya, paling cuman 10 menit ya. Terus finishingnya juga 5 menit atau 10 menit lah, 20 menit. Nggak lama, bisa ditunggu. Jadi kita nggak mau lama-lama untuk cetak gitu. Jadi kalau seandainya ada digital printing yang lain, bisa besok, kita sore bisa jadi gitu. Pemesanan pagi, sore bisa langsung jadi. Karena tim kita ada tim finishing, tim desain, dan tim admin, semua ada semua di sini. Kita nggak ada minimal order untuk kaos ya. Minim 1 juga nggak apa-apa gitu. Semakin banyak semakin murah. Semua seperti itu di digital printing semuanya seperti itu. Kalau digital printing kami 1, 2 boleh, dan harga pun nggak mahal-mahal amat lah. Kalau omset ya, kalau menanyakan omset itu kita masih dikit ya. Kita baru di 3 bulan ini kita buka digital printing. Kalau advertising kita udah 1,5 M omset kita, kotor ya. Kalau kita reach untuk
Untuk keuntungan ya kalau advertisingnya bisa sampai 500 juta bersih selama 1 tahun. Tapi kalau digital printing kita masih di angka 7 juta seperti itu. Di per bulannya 7 juta, kadang 6 juta kecil. Tapi kita di bulan Januari sampai Februari ini kan perusahaan juga belum bisa menggelontorkan budget gitu. Masih kuartal 1 masih ditahan sama dia. Biasanya di akhir Februari atau Maret itu baru digelontorkan perusahaan-perusahaan semuanya gitu. Jadi kita kelihatan omset kita semuanya ntar, mulai dari advertising dan digital printing kami. Hambatannya sih nggak ada ya. Menurut saya semua pandemi ataupun semua musibah itu pasti ada kuncinya. Nah, tergantung manusianya. Pandemi bukan sebuah masalah buat kita. Kita manusia harus berusaha. Gimana caranya omset bisa naik? Nah, gimana caranya? Kejar bola dong. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak bisa kejar bola ya omset kita masih tetap menurun seperti itu. Nah, intinya kita harus kejar bola dan kejar customer kita gitu. Pelayanan harus semaksimal mungkin baik dan senyum seperti itu. Kita tawarkan harga promo-promo ke customer seperti itu. Kita basic 2012 itu di event organizer ya. Itu Manpower SBG. Kita kerjasama sama Gudang Garam sudah lama, sampai sekarang kita kerjasama sama Gudang Garam. Yang membuat motivasi adalah Gudang Garam buat kita. Nah, gitu. Jadi waktu itu adalah event-event dan SPG. Setelah itu di 2017 kita merangkak ke advertising. Ya. Karena advertising sangat menggiurkan buat saya dan sangat simple banget, nggak terlalu ribet gitu. Akhirnya advertising juga ini kok arahnya ke digital printing. Karena apa? Cetak-cetak kita harus ngesup gitu. Ngapain kita ngesup? Kita beli dong alat-alatnya. Karena alat-alatnya murah, 150, 200 buat saya sih terjangkau lah ya. Nggak sampai 1M 500 juta seperti itu. Akhirnya kita bisa beli alat-alat indoor dan outdoor dan A3. Dan kita bisa buka digital printing di 2020 di Oktober. Kita beli alatnya pertama indoor. Setelah itu kita targetkan di 1 bulan 2 bulan kita harus punya outdoor. Akhirnya selama 6 bulan kita punya outdoor seperti itu. Nah, sampai setahun kita punya outdoor dan kita beli dan perlahan-lahan kita sampai seperti ini. Kalau kita tambah mesin pasti tambah mesin ya. Karena untuk kita target kita adalah buka cabang ya. Karena cabang kita di advertising pun kita udah seluruh Indonesia. Kita ada di Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Bali, Jatim, Jateng, ya. Habis gitu di Kalsel juga ada kita. Target kita udah banyak kota-kota, tapi kita ada kita di sana ada tim kita dan ada rekanan juga di sana seperti itu. Untuk advertisingnya, untuk digital printing ya kita nggak terlalu muluk-muluk ya. Paling ya buka cabang 3 atau 4 karena kan mesinnya juga mahal. Kalau persaingan banyak banget ya. Surabaya benar-benar kota besar seperti kayak Jakarta. Kalau saya lihat persaingan seperti kayak di NTT, di NTB, itu jarang untuk mempunyai digital printing. Dan harga di sana sangat mahal daripada harga di Jatim. Apalagi di Surabaya, harganya hancur-hancuran. Tapi kita semaksimal mungkin, kita nggak mau kalah dengan kompetitor-kompetitor kita. Kita harus bisa semaksimal mungkin, harus bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Gitu. Dan kita alhamdulillah juga bisa merangkak omset ya meskipun kecil gitu, buat saya bersyukur banget gitu untuk digital printing kita bisa buat gaji tim dan buat makan setiap harinya. Karena semua usaha itu nggak langsung kita langsung ke atas seperti gunung, kita harus ke bawah, merangkak ke bawah sampai ke ujung kita mengibarkan bendera seperti itu sih. Karena buat saya usaha itu butuh proses, bukan langsung bisa sukses seperti itu. Kalau momen berkesan ya customer ya, itu selalu minta yang kualitas yang bagus karena harga kita juga di harga 17 gitu. Tapi kadang-kadang customer itu juga pingin yang bagus, gimana caranya? Ya udah kita kasih bagus, kita meskipun rugi. Tapi buat saya sih itu gimana caranya kita bisa menyenangkan hati customer atau klien kita seperti itu sih. Tim kami di kami ini adalah kami itu singkatan dari Karya Merapi Indonesia. Tim kami adalah ada 7 ya, mulai dari finishing,
terus admin, terus habis gitu operator, ya, dan bagian mesin sendiri-sendiri. Itu ada yang mesin outdoor, ada yang mesin indoor, itu sendiri-sendiri teknisinya, operatornya ya. Terus ada mesin DTF juga sendiri. Ini adalah ruangan produksi kita, ruangan produksi Karya Merapi Indonesia ataupun kami, ya, Karya Merapi Indonesia. Ini ruangan kita yang biasanya kita buat produksi gitu. Nah, dan ada mesin A3 ya buat stiker-stiker label ataupun stiker-stiker art paper ya, terus ada stiker bontak ya, ada art paper juga, dan ada stiker vinil. Itu fungsinya untuk mesin A3 plus gitu. Terus di sini ada mesin DTF ya buat sablon kaos seperti itu. Terus untuk sablon kaos custom dan DTG juga bisa seperti itu. Dan di sini ada laminasi juga, laminasi A3 gitu. Laminasi A3 plus. Jadi kalau orang butuh laminasi biar kuat stikernya, ya kita laminasi seperti itu. Biar stikernya itu tahan lama seperti itu. Terus ada swimming. Nah, swimming itu kegunaannya adalah untuk banner seperti itu. Jadi banner biar rapi, biar nggak pakai lem G ataupun lem yang seperti biasanya lah seperti itu. Tapi kalau swimming itu lebih rapi dan lebih sama aja kuatnya seperti itu. Terus ada mesin cutting ya. Fungsinya cutting itu adalah untuk mengcutting stiker. Jadi huruf-huruf yang pas atau harus presisi ya, itu butuh cutting kita. Juga bisa buat label dan juga buat stiker mobil, biasanya stiker motor itu adalah mainnya di cutting. Terus kita ada mesin outdoor. Nah, itu yang benar-benar mesin outdoor bisa buat publikasi perusahaan-perusahaan atau warung-warung, dan bagi pengusaha-pengusaha bisa pakai mesin outdoor untuk promosikan perusahaannya di depan. Nah, cetak bahan 280, cetak bahan 340, cetak bahan 360 ada, 380 ada, sampai 440 bahan itu. Lebih tebal, semakin tebal semakin awet gitu ya. Itu fungsinya untuk mesin outdoor. Itu banner ya. Jadi spesialis banner gitu. Untuk yang seperti reklama-reklama besar itu ukuran 3,2. Intinya lebar kita adalah 3,2. Kalau seandainya lebarnya pingin 4x6 ya kita akan sambung seperti itu, 2 meter 2 meter gitu. Terus kita ada mesin indoor. Nah, ini mesin indoor ini adalah kualitasnya sangat tajam ya, sangat bagus buat semua yang mengetahui digital printing gitu. Mesin indoor itu adalah bisa buat roll banner, X banner seperti itu ya, dengan bahan-bahan yang sangat bagus, Albatros. Terus bisa buat stiker mobil, stiker motor gitu, dan juga bisa buat papan nama atau neon box terutama, itu yang biasanya dipakai gitu. Jadi lebih bagus lah gitu. Mesin yang kita ngambil di perusahaan The Print kita juga ada loh. Kita adalah ngambil mesin cutting stiker seperti itu, dan itu ukuran kita ngambilnya 1,2 seperti itu, dan harganya terjangkau juga, pelayanannya juga bagus di The Print ya. Terutama teknisinya yang dengan jelas menjelaskan produk cuttingnya seperti itu sih. Kalau kalian pingin ngambil mesin ataupun bahan, silakan ke The Print. Kalau untuk tips promosi kita adalah kita woro-woro ke depan buat flyering ya, ke depan. Kadang kita buat sound ya, kita kasih sound, kita sama flyering, ataupun kita bagi-bagi nasi biasanya, ataupun bagi-bagi kayak jajan basah gitu ya, jajan basah atau jajan kering kita bagi-bagikan ke customer depan yang lewat. Nah, sekalian kita kasih brosur gitu. Brosur kita ada harga promo tiap hari Jumat ataupun hari tertentu, pokoknya pastinya hari Jumat gitu, yang paling hari yang bagus gitu. Kalau tip usaha itu ya apa ya, menurut saya usaha itu semua sama, tergantung kenyamanan ya, kenyamanan masing-masing setiap manusianya. Kalau
kalau pingin buka usaha digital printing ya, kalau menurut dia nyaman ya udah jalanin. Tapi kalau menurut dia nggak nyaman ya nggak bakalan bisa jalanin seperti itu. Ada yang buka warung, ada yang buka mainan, dan ada yang buka tambal ban dan segala macam. Itu buat dia nyaman gitu. Intinya kalau usaha itu harus nyaman dulu, baru lo bisa usaha, bisa merangkak ke kesuksesan seperti itu. Jangan usaha itu pindah-pindah. Usaha ini belum selesai, pindah usaha lagi. Belum selesai, usaha lagi. Satu harus ditelatenin dulu, harus buka usaha lagi nggak masalah. Kalau udah tertata ya. Kalau belum tertata usaha, jangan sampai usaha pindah usaha lah gitu. Kalau menurut saya digital printing usaha itu sangat lumayan ya. Dengan advertising sangat lumayan menguntungkan lah buat saya, karena saya mencintai usaha digital printing sama advertising seperti itu. Saya belum bisa mencintai buka kafe, belum mencintai buka warung seperti itu ya. Saya belum bisa mencintai, belum bisa menyukai. Nah, tapi kalau digital printing sama advertising, saya lebih dominan mencintai atau lebih suka seperti itu. The Prince, buat usaha jadi mudah.